Indonesia is the most beautiful land in the universe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Dion Ramzi. Di video kali ini saya sedang berada di Sinta Corner Ranch and Resort, Pangalengan, Bandung Selatan, Jawa Barat. Jadi kita ini nginep di sini dan sorenya nih kita mau main ke tempat wisata sekaligus mengenal sejarah perkebunan teh tertua yang ada di Pangalengan. Jadi dari beberapa perkebunan teh yang ada di Pangalengan, ini yang paling tua ya. Jadi setelah perkebunan teh Malabar ada Kertamana, ada perkebunan teh Pasir Malang, ada Talun, terus ada juga Santosa ya, dan lainnya. Dan perkebunan teh ini sukses didirikan oleh seorang Belanda keturunan Jerman yang pada saat zaman Hindia Belanda mengembangkan perkebunan teh ini ya. Jadi dedikasinya sangat tinggi untuk daerah Pangalengan ini. Jadi Boska sendiri adalah sosok pemuda 22 tahun ketika tiba di Hindia Belanda pada saat itu, pada tahun 1887. Mulanya dia bekerja untuk pamannya ya, Edward Julius Kerckhoven di Sukabumi. Jadi sebelum dia membangun atau memprakarsai perkebunan teh Malabar ini, dia bekerja dulu untuk pamannya ya. Jadi setelah dia bekerja dengan pamannya, hanya butuh waktu kurang dari 9 tahun, pria kelahiran Gravenhage 15 Mei 1865 itu mendirikan perkebunan teh Malabar. Jadi perkebunan teh ini didirikan hanya butuh waktu kurang dari 9 tahun hingga menjadi hamparan permadani hijau yang indah di atas ketinggian 1550 meter di atas permukaan laut ya. Dan inilah makam atau pusara tempat peristirahatan terakhir beliau di perkebunan teh Malabar ini. Jadi beliau sebelum meninggal itu udah berpesan untuk dia dimakamkan di sini karena dekat dengan hartanya ya. Jadi beliau di sela-sela kesibukannya di perkebunan teh, memantau, meninjau, melihat kerja yang sedang bekerja, dia duduk di sebuah bangku yang berada tepat di sebelah kiri. Dari sini itu menghadap ke makamnya. Jadi dia dimakamkan dengan dekat dengan hartanya ya. Sedikit cerita tentang pria kelahiran Gravenhage 15 Mei 1865 ini. Dari hasil perkebunan teh ini, saudagar Belanda itu turut menyumbang ke berbagai yayasan, termasuk mendanai pembangunan Teknik Hogeschool School Bandung yang sekarang biasa disebut ITB, dan Societe Concordia yang sekarang menjadi Gedung Merdeka. Selanjutnya ada Sekolah Luar Biasa Cicendo, dan yang paling dikenal luas yaitu sebuah peneropong bintang yang ada di Lembang yang bernama Observatorium Boska ya, sekarang yang menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung. Jadi tak mengherankan bila sang menir atau tuan semasa hidupnya dikenal sebagai pencipta ilmu pengetahuan teknologi atau iptek dan sosiawan. Jadi dari perkebunan teh ini produk unggulannya adalah jenis
teh hitam yang melalui proses oksidasi sempurna sehingga menghasilkan rasa dan warna yang khas. Itulah keberhasilan seorang Karel Albert Rudolf Boska yang membangun perkebunan teh tertua ini dari nol ya. Jadi hanya butuh kurang lebih 9 tahun beliau mengembangkan perkebunan teh ini. Nah, ini dia salah satu observatorium Boska peninggalan beliau pada saat itu. Jadi buat teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, Boska ini meninggalnya karena apa? Nah, menarik sebenarnya untuk dibahas. Jadi menurut penjaga makam yang kami tanya ini, jadi dia itu meninggal karena terkena serangan tetanus ya. Jadi pada saat itu dia tragedinya berawal dari terjerembabnya tunggangan kuda Boska di kebun Cikolotok saat perjalanan menuju Nini untuk mengawasi pekerjaannya. Jadi luka di kaki Boska itu terkena kotoran kuda yang sejak saat itu terserang tetanus yang masuk ke tubuhnya ya. Jadi beliau sakit dan sesuai permintaannya sendiri, Boska dimakamkan di tengah kebun dan dikelilingi dengan hutan kecil. Sekeliling makam terdapat sejumlah pohon besar berumur tua dan di depannya itu terdapat prasasti tanda jasa Boska semasa hidupnya ya. Jadi itu dia sedikit cerita tentang pria berkebangsaan Belanda yang pada saat itu dedikasinya besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan untuk karyawannya. Jadi dia tak lepas dari pendidikan, ilmu teknologi dan sosialnya. Oke teman-teman, jadi itu sedikit cerita tentang sebuah sejarah perkebunan teh Malabar yang sekarang menjadi indah dipandang karena ya seperti hamparan permadani hijau aja. Jadi kayak gini nih. Ini suasana sore. Kebetulan kita menjelang maghrib di sini. Sebenarnya kita mau ke rumah peninggalan Boska yang waktu itu dia tinggal di situ ya. Jadi kita mau ke rumahnya, kebetulan udah sore. Jadi kayaknya kita mau balik aja. Nanti lagi kita ke tempat rumahnya Mr. Boska ya. Jadi rumah peninggalannya itu masih lengkap. Bisa dibilang perabotnya itu masih lengkap dari zaman dulu, peninggalan dia yang dipakai pada saat itu, pada saat dia tinggal di situ semasa hidupnya ya. Oh iya teman-teman, dari tadi kita cerita panjang lebar. Saya lupa untuk memberitahu bahwa Mr. Boska ini atau Karel Albert Rudolf Boska ini meninggal pada 26 November 1928. Nah, jadi dia meninggal pada saat itu berbarengan dengan diresmikannya Observatorium Boska yang ada di Lembang. Jadi dia belum sempat menikmati sebuah impiannya untuk melihat luar angkasa tentang ilmu astronomi yang ia kembangkan. Itu dia belum sempat menikmati. Jadi nanti kita boleh main ke sana ya. Selain ke rumahnya, nanti kita akan ke Observatorium Boska yang ada di Lembang. Jadi nanti kita agendanya ke rumah Boska,
ke rumah peninggalannya dia untuk melihat barang-barang yang masih tertata rapi semasa hidupnya ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya kita akan ke observatorium Bosca yang ada di Lembang. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ya. Dan kembali mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di like, dan bagikan video kami ini sebanyak-banyaknya agar channel kami ini tetap berkembang. Oke, itu aja sedikit sejarah tentang sang Raja Teh Priangan yang ada di Pangalengan ini. Jadi jejak mulianya beliau ya sedikit saya ceritakan. Mungkin saya nggak tahu lebih lengkapnya karena saya bukan ahli sejarah. Jadi sedikit saja yang saya ketahui. Buat teman-teman yang untuk mengenal sejarah, bolehlah kita main-main ke tempat sejarah ya nanti. Jadi berawal dari sini kita akan lanjut ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Bye.